Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Islami dari Universitas Riau Kepulauan. Dalam program studi pendidikan matematika ingin membahas tentang aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Aliran ini merupakan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang dimulai pada zaman Yunani kuno. Dengan kontribusi dari berbagai dunia lainnya, akhirnya berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya, aliran-aliran ini meliputi aliran nativisme, empirisme, naturalisme, dan konvergensi. Nah, di sini saya akan membahas tentang aliran nativisme dan empirisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nati yang artinya terlahir. Nativisme bertolak belakang dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang terpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Tokoh aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer. Dia adalah seorang filsuf yang berkebangsaan Jerman yang sangat dikenal sebagai orang yang pesimis terhadap realitas yang tidak masuk akal. Dia berpendapat bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari lahir tidak dapat diubah oleh alam sekitar, itulah pribadi seseorang. Tanpa potensi yang baik, seseorang tidak mungkin mencapai taraf yang dikehendaki meskipun dididik dengan maksimal. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat, jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, maka ia akan jahat. Begitu juga sebaliknya. Pendidikan anak tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Contohnya dari perkembangan nativisme adalah anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewariskan sifat bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keturunan ahli seni, maka anaknya tersebut akan berkembang dengan seniman, bahkan lebih dari orang tuanya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke faktor-faktor perkembangan manusia dalam aliran nativisme. Yang pertama itu ada gen. Kemudian kita masuk lagi ke faktor-faktor perkembangan manusia dalam aliran nativisme. Yang pertama itu ada gen. Faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong anaknya suatu bakat yang muncul dari dirinya. Yang kedua itu ada faktor kemampuan anak. Ialah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri. Contohnya itu dengan adanya ekstrakurikuler di sekolah, Nah, yang ketiga itu ada faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak ialah faktor yang mendorong anak untuk mengetahui bakat dan kemampuannya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Kemudian, tujuan adanya teori nativisme. Dengan adanya teori nativisme diharapkan 1. Mampu untuk memunculkan bakat yang kita miliki. Yang kedua itu mendorong setiap individu untuk mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong individu untuk menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong individu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang kelima, mendorong manusia untuk mengenali bakat dan minat yang dimiliki. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang aliran nativisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran empirisme. Kata empirisme berasal dari bahasa Latin empirius yang memiliki arti pengalaman. Kemudian John Locke, seorang filsuf dari Inggris, berpendapat bahwa empirisme adalah aliran atau paham yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman yang masuk melalui indera. Dengan kata lain, tak ada sesuatu dalam jiwa tanpa melalui indera. Pendapat ini sebelumnya telah jauh ditemukan oleh Plato, yang menyatakan bahwa ada dua cara untuk mengajarkan atau mengenalkan pengetahuan.
Pertama adalah pengenalan indrawi, dan yang kedua adalah pengenalan melalui akal. Jadi, aliran empirisme ini beranggapan bahwa pengetahuan sumber utama dari pengalaman yang masuk melalui indera dan pengetahuan eksternal dalam kehidupan. Sedangkan pembawaan lahir tidaklah dianggap penting sebagai faktor penentu pengetahuan. Aliran ini juga sering disebut sebagai penolak adanya Tuhan. Contoh dalam kehidupan pribadi. Misalnya kita melakukan sesuatu dengan tujuan agar kita berhasil, tetapi kita melakukan hal tersebut tetapi gagal dan tidak berhasil. Hal ini akan menjadi pelajaran bagi kita ke depannya agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Pengalaman jadi bermanfaat saat pengalaman itu berisi pelajaran bagi seseorang. Contoh sederhananya, jika ketika kita belajar masak, mungkin saat kita baru pertama kali mencoba masakan yang kita telah masak, masakannya terlalu asin, bahkan tidak ada rasa sama sekali. Nah, dari situ kita belajar bagaimana menciptakan masakan yang enak sesuai dengan pengalaman yang kita dapat. Kemudian kita masuk dalam penerapan aliran empirisme dalam pendidikan. Empiris memegang peran yang amat penting bagi pengetahuan. Malah barangkali merupakan satu-satunya sumber dasar ilmu pengetahuan menurut ahli empirisme. Pengalaman indrawi yang sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Berbeda dengan rasionalisme. Dengan titik tumpu, pengetahuan berdasarkan sio yang memang menempel secara alami. Maka kita akan menemukan perbedaan yang amat tajam dengan yang satu ini, yaitu empirisme. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan manusia berdasarkan pengalaman. Ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu 1. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstrak yang dibentuk dengan mengembangkan apa yang dialami. Yang kedua itu pengalaman indrawi adalah satu-satu sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga itu semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada diri indrawi atau diri kita sendiri. Yang keempat itu semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi atau kecuali berdasarkan keberadaan definisional logika dan matematika. Yang kelima itu ada akal budi. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengetahuan indrawi yang pegangan panca indera kita. Akal budi mendapatkan tugas untuk mengelola bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam itu ada empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengaku bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau tersilap kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.